Nama saya Hendra Prasetyo, umur 52 tahun, dan saya tinggal di Malang, Jawa Timur. Saya tidak pernah menyangka hidup saya akan berubah drastis dalam sekejap, tapi memang begitulah yang terjadi. Pagi ini saya bangun lebih awal, seperti biasa jam 5 tepat, setelah sholat subuh. Saya tidak butuh alarm. Tubuh saya sudah tahu kapan harus bangun untuk mengurus Rizky. Sudah 7 tahun rutinitas saya sama, turun dari tempat tidur tanpa bersuara supaya tidak membangunkan Yanti, istri saya, menyiapkan sarapan, lalu masuk ke kamar anak saya untuk membantunya mandi, berpakaian, dan memulai hari. "Selamat pagi, Nak," kata saya sambil membuka tirai. "Bagaimana tidurmu semalam?" Rizky, yang baru saja berulang tahun ke-18, menatap saya dari tempat tidur khususnya. Wajahnya selalu menunjukkan campuran antara kepasrahan dan kasih sayang yang membuat hati saya hancur. "Baik, ya. Cuma punggungku agak sakit sedikit," jawabnya dengan suara mengantuk. "Sebentar ayah bantu latihan yang disarankan Dokter Agus ya," kata saya sambil menyiapkan perlengkapan mandinya. Tidak mudah memasang semua yang dibutuhkan Rizky setelah kecelakaan itu. Kami harus merenovasi kamar mandi, memasang pegangan dinding, kursi mandi khusus, dan membeli tempat tidur rumah sakit. Semuanya berubah sejak hari itu 7 tahun yang lalu, ketika dia jatuh dari tangga sekolahnya. Waktu itu dia baru berumur 11 tahun. Dokter bilang cedera di tulang belakangnya mempengaruhi kemampuan geraknya dari pinggang ke bawah. Dia tidak lumpuh total, tapi kedua kakinya kehilangan hampir seluruh kekuatan dan kepekaannya. "Yah," katanya saat saya membantunya duduk. "Hari ini kita bisa ke taman setelah terapi, kan?" "Insya Allah bisa, Nak. Kalau Dokter Santoso mengizinkan setelah pemeriksaan, kita langsung ke sana." Sambil membantu mandi paginya, saya teringat kehidupan yang harus saya tinggalkan. Bengkel saya dulu adalah kebanggaan saya. Bengkel Hendra, begitu tulisan di papan nama yang saya cat sendiri dengan tangan saya. 20 tahun kerja keras, pelanggan setia, dan kepuasan bisa memperbaiki mesin apapun yang datang, serusak apapun kondisinya. Tapi ketika Rizky mengalami kecelakaan itu, saya tidak berpikir 2 kali. Saya jual bengkel itu ke sahabat saya Budi dan saya sepenuhnya mengabdikan diri untuk merawat anak saya. "Yah, tolong ambilkan handuknya." Suara Rizky menyadarkan saya dari lamunan. "Maaf, Nak. Ayah tadi melamun," kata saya sambil menyodorkan handuk kepadanya. Setelah memakaikan pakaiannya, saya mendorongnya dengan kursi roda ke ruang makan. Yanti sudah bangun dan sedang menyiapkan kopi. Sejak saya berhenti bekerja, dia yang menanggung beban keuangan rumah tangga. Dia mendapat posisi bagus sebagai manajer administrasi di sebuah perusahaan ekspor, dan berkat itu kami bisa membayar terapi dan obat-obatan Rizky. "Selamat pagi," katanya tanpa menoleh ke arah kami. "Sarapan sudah hampir siap." "Selamat pagi, Bu," jawab Rizky dengan semangat. "Hari ini kita ke Dokter Santoso untuk pemeriksaan 3 bulanan. Saya perhatikan Yanti sedikit menegang mendengar ini. Nyaris tidak terlihat, tapi setelah 23 tahun menikah, saya kenal setiap gerak-geriknya. "Hari ini?" tanyanya sambil menuang kopi. "Ibu pikir minggu depan." "Bukan, hari ini," jawab saya. "Sudah saya catat di kalender dapur." Yanti melirik kalender dan mengangguk dengan ekspresi yang tidak bisa saya baca. "Soalnya hari ini ibu ada rapat penting dan tidak bisa ikut," katanya sambil meletakkan piring berisi nasi goreng dan telur dadar di depan kami. "Tidak apa-apa, biar ayah yang urus," kata saya. Bukan pertama kalinya kami pergi berdua saja. Sarapan berlangsung dalam keheningan yang aneh. Yanti terus-menerus memeriksa ponselnya, sesuatu yang mengganggu saya tapi sudah saya pelajari untuk ditoleransi. "Ini urusan kantor," begitu selalu jawabannya kalau saya singgung. "Jam berapa kalian pulang?" tanyanya tiba-tiba. Saya tidak tahu persis. Setelah konsultasi, saya ingin mengajak Rizky ke taman. Kalau dokter mengizinkan. Lagi-lagi saya melihat ketegangan di wajahnya. "Ibu rasa itu bukan ide yang bagus," katanya dengan nada ketus. "Kamu tahu Rizky harus istirahat setelah pemeriksaan." "Tapi, Bu, aku merasa baik-baik saja," Rizky menyela. "Sudah lama aku tidak pergi kemana-mana selain rumah sakit atau tempat terapi." "Ibu sudah bilang tidak," jawabnya dengan suara meninggi. "Kamu mau mempertaruhkan kesehatanmu demi keinginan sesaat?"
Saya menatap Rizky dan melihat kekecewaan di matanya. Hati saya sakit melihatnya seperti itu. Yanti, tidak perlu bicara seperti itu kepadanya, kata saya pelan. Dokter Agus bilang minggu lalu kalau Rizky ada kemajuan dan udara segar akan baik untuknya. Memangnya sejak kapan kamu lebih tahu dariku soal apa yang baik untuk anak kita? Balasnya dengan nada tajam. Memangnya kamu yang bayar obat-obatnya? Kamu yang bayar terapinya? Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan di perut. Memang benar dialah yang menopang ekonomi rumah tangga sekarang, tapi saya mencurahkan setiap menit hidup saya untuk merawat Rizky. Saya menelan harga diri saya, seperti yang sudah sering saya lakukan bertahun-tahun ini, karena saya tidak mau bertengkar di depan anak saya. Baiklah, kata saya akhirnya, kami akan langsung pulang setelah konsultasi. Yanti tersenyum puas, berdiri, mengambil tasnya, dan menghampiri Rizky. Dia mencium keningnya. Ini demi kebaikanmu, sayang, katanya dengan kelembutan yang kontras dengan sikapnya tadi. Ibu janji akhir pekan ini ibu akan ajak kamu kemanapun kamu mau. Iya, Bu, jawab Rizky pasrah. Sebelum keluar, Yanti menyerahkan amplop kepada saya. Dokter Santoso selalu minta hasil laboratorium dalam bentuk cetakan, katanya. Jangan sampai hilang lagi seperti waktu itu. Tidak hilang, jawab saya. Itu disimpan susternya. Yanti membuat gerakan tidak peduli dan keluar dari rumah. Saya mendengar suara mesin mobilnya menjauh. Ayah, kata Rizky saat kami tinggal berdua, kenapa ibu selalu tegang begitu? Itu karena kerjaan, nak, jawab saya, meskipun saya sendiri tidak yakin. Ibu banyak tekanan di kantor. Saya selesai mencuci piring dan menyiapkan semua untuk berangkat. Rumah sakit jaraknya 20 menit naik mobil. Saya membantu Rizky naik ke mobil dan menyimpan kursi rodanya di bagasi. Di perjalanan saya berusaha menghiburnya. Kalau semua lancar dengan dokter, akhir pekan kita bisa ke taman. Bagaimana menurutmu? Serius? Yah? Matanya berbinar. Ibu akan mengizinkan? Biar ayah yang bicara dengan ibu, kata saya meyakinkannya, meskipun saya sendiri tidak yakin bagaimana caranya. Sesampainya di rumah sakit, kami disambut oleh Dr. Sari, asisten Dr. Santoso. Dia seorang perempuan muda berusia sekitar 30-an dengan senyum ramah yang selalu menenangkan Rizky. Selamat pagi, Pak Hendra. Rizky, sapanya. Dr. Santoso ada keadaan darurat dan tidak bisa menerima kalian hari ini. Serius? Jawab saya terkejut. Jadi kami harus buat janji lagi? Tidak, tidak perlu khawatir, katanya. Dr. Wahyu, yang baru bergabung di rumah sakit ini, akan menangani kalian. Beliau spesialis cedera tulang belakang seperti yang dialami Rizky. Saya tidak begitu nyaman dengan pergantian mendadak ini, tapi kami tidak punya pilihan lain. Dr. Sari mengantar kami ke ruang konsultasi yang berbeda dari yang biasa kami kunjungi. Di sana sudah menunggu Dr. Wahyu, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, berwajah serius tapi dengan tatapan yang ramah. Perkenalkan, Pak Hendra, Rizky, sapanya sambil menjabat tangan kami. Saya Dr. Wahyu. Hari ini saya menggantikan Dr. Santoso. Senang berkenalan, Dok, jawab saya, meskipun saya masih gelisah dengan perubahan ini. Baik, mari kita lihat, katanya sambil membuka rekam medis. Rizky Prasetyo, 18 tahun, cedera tulang belakang akibat jatuh 7 tahun lalu, perawatan berkelanjutan dengan Dr. Santoso sejak saat itu. Betul, Dok, saya mengonfirmasi. Ada kemajuan, pelan tapi pasti. Dr. Wahyu mengangguk dan mendekati Rizky. Boleh saya lakukan beberapa tes, Rizky? Tanyanya dengan nada profesional tapi lembut. Boleh, Dok, jawab anak saya. Selama setengah jam berikutnya, saya mengamati Dr. Wahyu melakukan berbagai pemeriksaan pada Rizky. Beberapa mirip dengan yang biasa dilakukan Dr. Santoso, tapi yang lainnya sama sekali baru. Saya melihat sesuatu yang aneh pada ekspresi dokter saat memeriksa anak saya, terutama ketika melakukan tes sensitivitas di kedua kakinya. Pak Hendra, kata Dr. Wahyu akhirnya, Bapak membawa hasil laboratorium dan foto röntgen terakhir? Iya, Dok, jawab saya sambil menyerahkan amplop yang diberikan Yanti pagi tadi. Dr. Wahyu memeriksa dokumen-dokumen itu dengan saksama. Ekspresinya menjadi semakin serius, bahkan terlihat khawatir. Dia memandang bergantian antara kertas-kertas itu dan Rizky.
lalu menatap saya. Pak Hendra, apakah Bapak keberatan kalau saya bicara sebentar berdua saja dengan anak Bapak? Tanyanya dengan nada profesional. Ada masalah, Dok? Tanya saya dengan cemas. Tidak, bukan begitu, jawabnya cepat. Ini bagian dari prosedur untuk pasien remaja. Kami memberi mereka ruang supaya bisa menyampaikan keluhan yang mungkin tidak ingin mereka sampaikan di depan orang tua. Meskipun saya merasa aneh, saya setuju dan keluar ke lorong. Saya menunggu sekitar 10 menit dengan gelisah, bertanya-tanya apa yang sedang dibicarakan dokter dengan anak saya. Ketika akhirnya saya dipanggil masuk lagi, saya melihat Rizky dengan ekspresi bingung, hampir ketakutan. Semua baik-baik saja, Nak? Tanya saya. Iya, yah, jawabnya. Tapi suaranya terdengar ragu. Dokter Wahyu meminta saya duduk. Pak Hendra, katanya dengan nada serius, saya perlu bertanya beberapa hal tentang kecelakaan Rizky dan perawatannya setelah itu. Tentu saja, Dok, jawab saya yang semakin gelisah. Menurut rekam medis, Rizky jatuh dari tangga sekolahnya 7 tahun yang lalu. Benar begitu? Benar, Dok. Saya sedang di bengkel waktu itu ketika mendapat telepon. Ketika saya tiba, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Dokter Santoso yang menanganinya sejak awal. Dan Bapak melihat sendiri hasil röntgen dan MRI yang asli? Iya. Maksud saya, Dokter Santoso yang menjelaskan kepada kami. Saya tidak begitu paham soal medis, tapi saya percaya diagnosanya. Dokter Wahyu mengangguk pelan seperti sedang memproses informasi. Dan istri Bapak, apakah beliau juga hadir saat penjelasan itu? Iya, kami selalu pergi bersama untuk konsultasi penting, meskipun belakangan ini istri saya sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dokter itu kembali memeriksa dokumen yang saya serahkan, lalu berdiri, berjalan ke kotak sinar röntgen di dinding, dan memasang sebuah foto röntgen. Pak Hendra, apakah Bapak pernah melihat sesuatu yang tidak biasa pada perilaku anak Bapak? Gerakan yang tidak sesuai dengan diagnosanya? Saya tidak mengerti pertanyaan dokter, jawab saya, mulai merasa benar-benar cemas. Dokter Wahyu menatap saya lekat-lekat, seperti ragu dengan apa yang akan dikatakannya. Akhirnya dia mendekat dan merendahkan suaranya. Pak Hendra, saya butuh Bapak tetap tenang dengan apa yang akan saya sampaikan. Kata-katanya membuat darah saya membeku. Ada ketidaksesuaian serius dalam rekam medis anak Bapak. Apa maksudnya, Dok? Tanya saya sambil merasakan napas saya tercekat. Dokter itu melirik ke arah Rizky yang mengamati kami dengan ekspresi cemas, lalu kembali menatap saya. Dia mendekat lebih lagi dan hampir berbisik. Jangan tidur di rumah malam ini. Hubungi polisi. Kata-katanya menghantam saya seperti petir. Saya merasa dunia berhenti berputar di sekeliling saya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi rasa takut menguasai diri saya. Apa? Itu satu-satunya kata yang bisa saya ucapkan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak sekarang, lanjutnya berbisik. Ada kamera di sini. Saya perlu melakukan lebih banyak pemeriksaan, memeriksa catatan sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang tidak beres, Pak Hendra. Ada sesuatu yang tidak beres dengan diagnosis anak Bapak. Saya terpaku tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Dokter Wahyu menjauh, kembali ke nada profesionalnya, dan berkata dengan suara keras. Saya akan meresepkan beberapa obat pereda nyeri untuk sakit punggung Rizky dan saya ingin melihatnya lagi minggu depan untuk tindak lanjut. Dia menyerahkan resep dan sebuah kartu nama. Nomor pribadi saya ada di belakang, katanya pelan sambil menjabat tangan saya untuk berpamitan. Hubungi saya kalau Bapak sudah di tempat yang aman. Kami keluar dari ruang konsultasi bersama Rizky. Anak saya menatap saya dengan bingung. Dokter bilang apa? Yah, ayah jadi pucat. Tidak ada yang penting, Nak, jawab saya, meskipun saya merasa seluruh dunia saya sedang runtuh. Ayo kita pulang. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Dokter Wahyu bergema di kepala saya. Jangan tidur di rumah malam ini. Hubungi polisi. Apa artinya itu? Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Saya melirik Rizky lewat kaca spion. Dia sedang memandang keluar jendela, tidak tahu apa-apa tentang badai yang sedang berkecamuk di dalam diri saya. Ayah baik-baik saja? Tanyanya tiba-tiba. Ayah kok diam sekali? Iya, Nak. Ayah cuma sedang memikirkan apa kata dokter tadi,
Jawab saya berusaha agar suara saya terdengar normal. Soal obat baru itu? Iya, itu. Saya tidak mau membuatnya khawatir, tapi saya juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya butuh waktu untuk berpikir, untuk memahami kata-kata Dokter Wahyu, tapi yang terpenting saya harus melindungi Rizky. Sesampainya di rumah, saya melihat mobil Yanti tidak ada. Saya terkejut, karena biasanya dia tidak pulang kerja sampai jam 7 malam dan sekarang baru jam 2 siang. Saya membantu Rizky turun dan kami masuk. Semuanya tampak normal, tapi kata-kata dokter tadi sudah mengubah cara pandang saya. Sekarang saya memandang rumah saya sendiri dengan mata curiga, mencari sesuatu, meskipun saya tidak tahu persis apa. Mau makan apa, nak? Tanya saya sambil mendudukkannya di sofa ruang tamu. Apa saja boleh, ya, tapi aku lebih ngantuk daripada lapar. Kayaknya obat dari Dokter Wahyu bikin ngantuk deh. Saya sedikit cemas. Dokter tidak menyebutkan bahwa obatnya bisa menyebabkan kantuk. Kamu minum obat apa di rumah sakit? Iya. Suster memberiku 1 pil waktu ayah sedang bicara dengan dokter. Ini terasa aneh bagi saya. Saya tidak ingat ada suster yang memberikan obat kepada Rizky. Tapi sebelum saya bisa bertanya lebih lanjut, saya mendengar seseorang memasukkan kunci ke lubang pintu. Itu Yanti. Sudah pulang, katanya saat melihat kami, dengan nada yang tidak bisa saya pastikan apakah itu kejutan atau kekesalan. Iya, rumah sakitnya tidak terlalu ramai hari ini, jawab saya sambil mengamatinya dengan saksama. Bagaimana hasilnya? Tanyanya sambil meletakkan tas di meja. Baik, jawab saya tanpa memberikan detail. Tapi Dokter Santoso tidak ada, kami ditangani dokter lain. Yanti berhenti sedetik, nyaris tak terlihat. Tapi saya memperhatikannya. Dokter lain? Siapa? Dokter Wahyu. Katanya dia baru bergabung di rumah sakit. Yanti mengangguk pelan. Lalu dia bilang apa? Seperti biasa, Rizky ada kemajuan pelan-pelan. Dia meresepkan obat pereda nyeri baru untuk sakit punggungnya. Saya memutuskan untuk tidak menyebutkan kata-kata mengerikan dari dokter itu. Sesuatu dalam diri saya mengatakan saya harus berhati-hati. Syukurlah, katanya, tampak jauh lebih santai. Dan kamu, sayang, dia menoleh ke Rizky. Bagaimana perasaanmu? Capek, Bu. Kayaknya aku mau tidur dulu sebentar. Iya, istirahat saja, nak, katanya dengan kelembutan yang sekarang terasa berlebihan bagi saya. Tidur yang nyenyak ya. Saya membantu Rizky ke kamarnya. Ketika saya kembali ke ruang tamu, Yanti sedang bicara di telepon dengan suara pelan. Begitu melihat saya, dia langsung menutupnya. Siapa itu? Tanya saya. Dari kantor, jawabnya singkat. Sudah makan belum? Belum, saya mau masak sebentar. Biar ibu saja, katanya. Kamu pasti capek juga. Keramahannya yang tiba-tiba membuat saya bingung. Biasanya, setelah seharian kerja, justru dia yang menunggu saya menyiapkan makanan. Sementara Yanti memasak, saya duduk di sofa pura-pura menonton televisi, tapi pikiran saya bekerja dengan kecepatan penuh. Kata-kata Dokter Wahyu, perilaku aneh Yanti, obat yang konon diberikan kepada Rizky di rumah sakit. Semuanya berputar di kepala saya. Ponsel saya bergetar. Pesan dari nomor yang tidak saya kenal. Saya Dokter Wahyu. Apakah Bapak sedang sendiri untuk bicara? Saya melirik ke dapur. Yanti sedang sibuk. Saya membalas dengan cepat. Tidak, istri saya ada di rumah. Hampir seketika saya menerima pesan lagi. Saya mengerti. Kalau Bapak bisa bicara secara pribadi, hubungi saya. Ini mendesak. Saya menyimpan ponsel tepat saat Yanti keluar dari dapur. Siapa itu? Tanyanya. Bukan siapa-siapa, jawab saya. Cuma pesan dari operator seluler. Kami makan dalam keheningan yang tidak nyaman. Yanti berusaha menjaga percakapan ringan, bertanya tentang hal-hal sepele, tapi saya hampir tidak bisa berkonsentrasi untuk menjawab. Pikiran saya ada di tempat lain. Ada apa denganmu? Tanyanya akhirnya. Kok diam terus? Cuma capek, jawab saya berbohong. Hari ini panjang sekali. Kenapa tidak istirahat saja? Sarannya, biar ibu yang cuci piring. Desakannya agar saya istirahat terasa semakin mencurigakan, tapi saya mengiyakan. Saya butuh waktu sendiri untuk berpikir. Di kamar tidur kami,
Saya menutup pintu dan mengeluarkan ponsel. Saya ragu apakah harus menelepon Dr. Wahyu, bagaimana kalau Yanti mendengar. Saya memutuskan untuk mengirim pesan lagi. Bisa dokter jelaskan apa yang sedang terjadi? Jawabannya datang cepat. Saya menemukan ketidaksesuaian serius dalam laporan medis anak Bapak. Foto röntgen yang Bapak serahkan hari ini tidak cocok dengan gejala yang ditunjukkan Rizky. Saya butuh Bapak datang ke rumah sakit besok, tapi jangan bawa istri Bapak. Bawa Rizky, dan demi keselamatan Bapak, pertimbangkan dengan serius apa yang saya sampaikan tadi. Jantung saya berdebar kencang. Apa yang dia maksudkan? Apakah foto röntgennya palsu? Apakah Yanti terlibat dalam sesuatu yang tidak beres? Rasanya mustahil, tapi keraguan mulai tumbuh di dalam diri saya. Saya memutuskan untuk menyelidiki sedikit. Saya keluar dari kamar tanpa suara dan menuju ke ruang kerja Yanti. Saya tahu dia menyimpan dokumen-dokumen penting di lemari arsip berkunci, tapi saya juga tahu dia menyembunyikan kuncinya di laci ketiga mejanya, di bawah tumpukan kertas. Rumah dalam keadaan sunyi. Rizky pasti masih tidur dan saya mendengar Yanti di dapur sedang mencuci piring. Saya masuk ke ruang kerja dan menutup pintu tanpa bersuara. Dengan cepat saya menemukan kuncinya dan membuka lemari arsip. Ada map-map yang diorganisir berdasarkan topik, rumah, pekerjaan, bank, Rizky. Saya mengambil yang terakhir. Di dalamnya ada serangkaian laporan medis, semuanya ditandatangani oleh Dr. Santoso. Saya memeriksanya dengan cepat mencari sesuatu yang menarik perhatian, tapi saya tidak mengerti istilah-istilah medis. Yang saya perhatikan adalah ada laporan bulanan, semuanya identik formatnya, hanya angka dan nilainya yang berubah. Di bagian bawah map, saya menemukan sesuatu yang tidak biasa, bukti transfer bank atas nama Dr. Santoso, tapi ini bukan pembayaran untuk konsultasi medis. Ini adalah jumlah besar yang ditransfer secara rutin dan tidak sesuai dengan tanggal kunjungan kami ke rumah sakit. Pikiran saya mulai menyambungkan semuanya, tapi saya menolak untuk mempercayai apa yang saya pikirkan. Yanti, menyuap seorang dokter. Untuk apa? Tidak ada yang masuk akal. Saya mendengar langkah kaki mendekat. Dengan cepat saya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Saya menutup lemari arsip dan meletakkan kunci di tempat semula. Saya duduk di meja dan pura-pura memeriksa tagihan yang ada di atas meja, tepat saat Yanti membuka pintu. Ngapain di sini? Tanyanya dengan nada curiga. Cari bukti pembayaran asuransi kesehatan Rizky, jawab saya tanpa menatapnya. Mau cek sebenarnya apa saja yang ditanggung. Biar ibu yang urus itu, katanya mendekat. Kamu tidak perlu pusing soal itu. Iya, tahu. Tapi ayah pengen lebih paham cara kerjanya. Bagaimanapun, ayah yang mengantar Rizky ke semua jadwal kontrolnya. Yanti menatap saya lekat-lekat seperti sedang menilai. Ada di map biru di lemari arsip, katanya akhirnya, tapi lemarinya terkunci dan ibu tidak menemukan kuncinya. Dia sedang memuji saya. Dia tahu persis di mana kuncinya. Oh begitu, jawab saya dengan tenang. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti kamu jelaskan saja ke ayah. Lalu saya berdiri dan berjalan menuju pintu. Kenapa tiba-tiba tertarik? Tanyanya sebelum saya keluar. Selama ini kamu tidak pernah peduli soal administrasi. Bukan tiba-tiba, jawab saya berbohong. Selama ini memang ayah tertarik, cuma ayah percayakan semuanya ke kamu. Sekarang Rizky makin membaik, ayah mau lebih terlibat di semua hal. Membaik? Nada suaranya langsung berubah total. Dokter itu bilang apa persisnya? Cuma bilang latihan-latihannya mulai berhasil dan Rizky menunjukkan tanda-tanda sensitivitas yang lebih baik di kedua kakinya. Yanti tampak sedikit lebih rileks. Oh iya, Dr. Santoso juga bilang begitu waktu terakhir kali. Tapi kamu tahu kan prosesnya sangat lambat? Jangan sampai kita berharap terlalu tinggi. Iya, saya tahu. Saya keluar dari ruang kerja dan pergi melihat Rizky. Dia masih tertidur. Saya duduk di sampingnya dan mengamatinya. Dia terlihat begitu damai, begitu rentan. Mungkinkah selama bertahun-tahun ini? Tidak. Saya tidak mau memikirkannya. Tapi keraguan sudah tertanam. Saya memutuskan bahwa saya harus bicara dengan Dr. Wahyu sesegera mungkin, tapi saya tidak bisa meninggalkan Rizky sendirian dengan Yanti, tidak setelah apa yang saya lihat di dokumen-dokumen itu. Saya mengirim pesan lagi ke dokter. Bisakah kita bertemu malam ini? Ini mendesak.
Jawabannya datang hampir seketika. Saya sedang jaga malam. Datang ke rumah sakit jam 10 malam. Tanya saya di UGD. Sekarang saya perlu menemukan alasan untuk keluar malam ini tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya kembali ke ruang tamu di mana Yanti sedang menonton televisi. Ayah khawatir soal mobil, kata saya sambil duduk di sampingnya. Ada suara aneh di mesinnya. Kayaknya malam ini ayah bawa ke bengkelnya Budi dulu. Malam ini? Tanyanya terkejut. Tidak bisa besok saja? Lebih baik sekarang. Besok kan kita harus ke rumah sakit lagi untuk cek darah Rizky. Ingat? Yanti menatap saya dengan curiga, tapi mengangguk. Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Jam 9:30 malam saya keluar rumah dengan alasan pergi ke bengkel. Tapi saya justru menuju ke rumah sakit. Pikiran saya tidak berhenti berputar memikirkan semua yang sedang terjadi. Mungkinkah Yanti, ibu dari anak saya, perempuan yang sudah saya jalani hidup bersama selama lebih dari 20 tahun, sedang membohongi saya dengan cara tertentu? Dan apa hubungannya Rizky dengan semua ini? Saya tiba di rumah sakit dan menanyakan Dokter Wahyu di UGD. Suster menunjukkan saya untuk menunggu di ruang konsultasi kecil. Beberapa menit kemudian, Dokter Wahyu masuk dan menutup pintu di belakangnya. Pak Hendra, terima kasih sudah datang, katanya sambil menjabat tangan saya. Kita tidak punya banyak waktu, jadi saya akan langsung ke intinya. Dia mengeluarkan sebuah map dan membukanya di atas meja. Ini adalah foto röntgen dan MRI yang istri Bapak serahkan hari ini melalui Bapak. Dia menunjuk beberapa gambar. Dan ini yang baru saja saya dapatkan dari arsip lama rumah sakit. Dia meletakkan kedua set gambar itu berdampingan, bahkan dengan ketidaktahuan saya soal medis, saya bisa melihat bahwa keduanya berbeda. Yang ini, dia menunjuk set pertama, menunjukkan cedera parah pada tulang belakang di level L3-L4 dengan penekanan pada saraf tulang belakang. Jenis cedera ini bisa menjelaskan kelumpuhan sebagian Rizky. Lalu dia menunjuk set kedua. Tapi yang ini, yang merupakan foto asli yang diambil saat Rizky masuk 7 tahun lalu, hanya menunjukkan keseleo ringan dan memar. Tidak ada yang bisa menyebabkan kelumpuhan jenis apapun. Saya terpaku menatap gambar-gambar itu, tidak mampu memproses apa yang saya lihat. Apa artinya ini, Dok? Akhirnya saya bertanya. Dokter Wahyu menatap saya dengan serius. Artinya, Pak Hendra, seseorang telah memalsukan laporan medis anak Bapak selama bertahun-tahun. Seseorang yang punya akses ke sistem rumah sakit dan pengetahuan medis yang cukup untuk mempertahankan kebohongan ini. Dr. Santoso adalah kemungkinan, tapi dia butuh keterlibatan orang lain, seseorang yang dekat dengan Rizky, yang bisa mempertahankan situasi ini di rumah. Dia tidak menyebut nama Yanti, tapi kami berdua tahu siapa yang dimaksud. Tapi kenapa? Tanya saya, merasa dunia runtuh di sekeliling saya. Kenapa mereka melakukan hal seperti ini? Itulah yang perlu kita cari tahu, jawab dokter. Tapi yang terpenting sekarang adalah memastikan kondisi Rizky yang sebenarnya. Saya perlu memeriksanya lagi tanpa kehadiran istri Bapak, dan saya perlu melakukan tes yang tampaknya tidak pernah dilakukan Dr. Santoso, atau kalaupun dilakukan, hasilnya disembunyikan. Dokter bilang anak saya mungkin tidak benar-benar lumpuh? Pertanyaan itu keluar dari mulut saya hampir seperti bisikan. Itu kemungkinan yang tidak bisa kita abaikan, jawab dokter dengan hati-hati. Pemeriksaan yang saya lakukan hari ini menunjukkan refleks normal di kedua kakinya, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada jenis cedera yang tertulis di laporan palsu ini. Selain itu, ketika saya bicara dengan Rizky berdua, saya merasakan keengganannya untuk membicarakan kondisinya, seperti dia merasa takut. Kata-katanya menghantam saya seperti palu. Rizky berpura-pura, tidak. Anak saya tidak akan melakukan hal itu. Tapi lalu apa yang sebenarnya terjadi, Dok? Kata saya berusaha menjaga ketenangan. Dokter menyarankan bahwa istri saya dan Dr. Santoso telah menipu kami, Rizky dan saya, selama bertahun-tahun. Bahwa anak saya sebenarnya tidak membutuhkan kursi roda, bahwa dia sebenarnya bisa berjalan. Saya belum menyatakan apapun dengan pasti, jawabnya hati-hati. Saya hanya menunjukkan bukti ketidakberesan yang serius. Tapi ya, itu kemungkinan yang harus kita pertimbangkan. Dan kalau memang benar, ini adalah kasus penyalahgunaan medis yang sangat berat. Saya mengusap wajah dengan kedua tangan, berusaha mencerna apa yang saya dengar. Lalu saya harus bagaimana?
Tanya saya akhirnya. Untuk sekarang, bersikaplah seperti biasa, jawabnya. Jangan konfrontasi istri Bapak dulu. Kita butuh lebih banyak bukti. Besok bawa Rizky ke rumah sakit. Bilang saja untuk cek darah yang sudah direncanakan. Saya yang akan memastikan tes itu dilakukan, tapi saya juga akan melakukan pemeriksaan tambahan. Dan sementara itu, dia mengeluarkan alat perekam suara kecil dari sakunya. Saya sarankan Bapak memakai ini. Rekam percakapan apapun yang mencurigakan dengan istri Bapak atau dengan Rizky saat kalian berdua saja. Kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya mengambil alat perekam itu dengan tangan gemetar. Dan demi keselamatan Bapak, tambahnya, saya tetap menyarankan, jangan tidur di rumah malam ini. Apakah Bapak punya tempat untuk menginap bersama Rizky? Saya teringat kakak perempuan saya Tante Tutik yang tinggal di seberang kota. Ada, saya bisa ke rumah kakak saya. Bagus. Cari alasan dan pergilah malam ini bersama Rizky. Jangan beritahu siapapun kemana Bapak pergi, bahkan kakak Bapak sendiri. Bilang saja kalian perlu menginap 1 malam. Dokter pikir kami dalam bahaya? Tanya saya sambil merasakan bulu kuduk merinding. Saya tidak tahu pasti, Pak Hendra, jawabnya jujur. Tapi kalau kecurigaan saya benar, kita sedang berbicara tentang orang-orang yang mampu membuat seorang anak duduk di kursi roda tanpa alasan selama 7 tahun. Saya tidak tahu sejauh mana mereka bisa bertindak untuk menjaga rahasia mereka. Kata-katanya membuat darah saya membeku. Saya mengangguk, menyimpan alat perekam di saku. Satu hal lagi, kata dokter sebelum saya pergi, periksa rumah Bapak. Cari apapun yang tidak biasa, dokumen apapun, bukti apapun yang bisa menjelaskan kenapa seseorang melakukan hal seperti ini. Saya akan cari, Dok, janji saya. Saya keluar dari rumah sakit dengan pikiran yang kacau balau. Bagaimana mungkin hidup saya, yang saya kira dibangun di atas fondasi yang kokoh, bisa runtuh seperti ini? Bagaimana saya tidak menyadari ada yang salah selama bertahun-tahun? Tapi sementara saya mengemudi pulang, secercah harapan menyala di hati saya. Kalau semua ini benar, kalau Rizky tidak benar-benar lumpuh, itu artinya dia bisa mendapatkan kembali kehidupan normal. Dia bisa berjalan, berlari, bermain seperti pemuda lain seusianya. Kemungkinan itu membuat saya terharu sekaligus ketakutan. Yang tidak bisa saya pahami adalah kenapa Yanti, ibu kandungnya sendiri, melakukan hal seperti ini? Apa yang bisa dia dapatkan dengan membuat anak kami duduk di kursi roda tanpa alasan selama bertahun-tahun? Tidak ada yang masuk akal. Ketika saya sampai di rumah, saya melihat lampu ruang kerja Yanti menyala. Mungkin dia sedang bekerja, seperti biasanya di malam hari. Saya masuk tanpa bersuara dan langsung menuju kamar Rizky. Dia sudah bangun, sedang membaca buku. Ayah dari mana? Tanyanya. Ibu bilang ayah ke bengkel. Iya, tapi ayah harus mampir ke tempat lain dulu, jawab saya sambil duduk di tepi tempat tidurnya. Nak, kamu mau menginap di rumah Tante Tutik malam ini? Matanya langsung berbinar. Serius, ya? Sudah lama aku tidak ketemu Tante Tutik. Kita bisa pergi sekarang? Bisa, tapi kita harus pelan-pelan. Ibumu sedang kerja dan ayah tidak mau mengganggunya. Nanti ayah kirim pesan kalau kita sudah sampai di rumah Tante Tutik. Saya membantu Rizky berpakaian dan menyiapkan tas kecil dengan keperluan untuk 1 malam. Sambil melakukannya, saya mengaktifkan alat perekam di saku saya. Rizky, kata saya pelan, ayah boleh tanya sesuatu? Boleh, ya. Bagaimana perasaanmu tadi sama Dokter Wahyu? Menurutmu gimana orangnya? Rizky mengalihkan pandangannya. Baik, orangnya ramah. Kalian ngobrol apa waktu ayah keluar dari ruangan? Wajahnya menegang. Nggak ada yang penting. Dia tanya soal sekolah, teman-teman, hal-hal seperti itu. Itu saja? Desak saya dengan lembut. Rizky ragu. Dia juga tanya apakah aku pernah mencoba berdiri sendiri tanpa bantuan, dan apakah aku pernah merasa bisa menggerakkan kakiku lebih dari yang dikatakan dokter-dokter. Jantung saya berdegup kencang. Lalu kamu jawab apa? Jawab jujur, katanya dengan suara begitu pelan hingga saya hampir tidak bisa mendengarnya. Kadang-kadang kalau aku sendirian, aku merasa bisa mencoba, tapi ibu bilang aku tidak boleh pernah mencobanya karena bisa membuat tulang belakangku makin parah. Pengakuan itu membuat saya kehabisan napas.
Saya berusaha menjaga ekspresi wajah tetap biasa, tapi di dalam saya seperti berteriak. Semua yang dicurigai Dr. Wahyu tampaknya benar. Kamu pernah bilang hal itu ke Dr. Santoso? Tanya saya mengendalikan suara. Pernah, sekali, jawabnya. Tapi dia memberitahu ibu dan ibu jadi sangat sedih. Ibu bilang aku cuma bingung antara keinginan dan kenyataan, pikiranku yang menipu diriku sendiri, dan kalau aku terus mengatakan hal seperti itu, ayah akan kecewa padaku. Saya merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dada saya. Anak saya sendiri telah menderita dalam diam, mempercayai bahwa saya akan kecewa padanya karena ingin bisa berjalan. Rizky, lihat ayah, kata saya sambil memegang wajahnya dengan kedua tangan. Tidak pernah, tidak akan pernah ayah kecewa padamu karena kamu ingin sembuh, ingin bisa berjalan. Sebaliknya, kamu akan membuat ayah jadi orang paling bahagia di dunia. Matanya berkaca-kaca. Beneran? Yah? Beneran? Nak? Jawab saya sambil memeluknya erat. Dan ayah janji, kita akan mencari tahu kebenarannya bersama-sama. Keluar dari rumah tanpa ketahuan Yanti ternyata lebih mudah dari yang saya kira. Dia masih di ruang kerjanya, mungkin sedang menelepon, karena saya bisa mendengar gumaman suaranya dari balik pintu. Saya membantu Rizky naik ke mobil dan menyimpan kursi roda di bagasi. Kita nggak pamit sama ibu dulu, yah? Tanya Rizky. Ibu lagi sibuk banget sama kerjaan? Jawab saya. Nanti ayah kirim pesan kalau kita sudah sampai di rumah Tante Tutik. Sambil menyetir, pikiran saya menelusuri kembali kejadian hari ini. Semuanya seperti mimpi buruk, tapi bukti-buktinya semakin jelas. Di kursi belakang, Rizky tampak tidak biasanya pendiam. Kamu lagi mikirin apa, nak? Tanya saya meliriknya lewat kaca spion. Soal yang ayah bilang tadi, jawabnya setelah beberapa saat. Tentang ayah nggak akan kecewa kalau aku bisa jalan. Suaranya sedikit bergetar dan saya merasakan campuran antara sakit hati dan kemarahan memikirkan apa yang telah mereka buat anak saya percayai. Rizky, kata saya dengan tegas, ayah mau kamu tahu sesuatu. Ayah mencintaimu apa adanya. Kalau besok kamu bisa berjalan, ayah tetap cinta. Kalau kamu tidak pernah bisa berjalan, ayah tetap cinta. Tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa mengubah itu. Saya melihatnya tersenyum malu-malu di kaca spion. Terima kasih, yah. Kami tiba di rumah kakak perempuan saya Tante Tutik tidak lama kemudian. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di perumahan Sawojajar. Sudah beberapa bulan saya tidak mengunjunginya dan saya merasa bersalah muncul begitu saja tanpa memberitahu, tapi saya yakin dia akan mengerti. Hendra, Rizky, serunya terkejut saat membukakan pintu untuk kami. Kalian ngapain di sini jam segini? Kami perlu minta tolong, Tutik, kata saya sambil membantu Rizky masuk dengan kursi rodanya. Boleh kami menginap di sini malam ini? Tante Tutik langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia memang selalu peka. Tentu saja boleh, jawabnya tanpa ragu. Semuanya baik-baik saja? Yanti di mana? Nanti abang jelaskan, kata saya sambil melirik ke arah Rizky dengan penuh arti. Untuk sekarang kami cuma butuh istirahat. Kakak saya menangkap isyarat itu dan tidak mendesak lebih lanjut. Memang begitulah sifatnya, pengertian dan bijaksana. Dia membantu kami menyiapkan kamar tamu kecilnya. Rizky tidur di kasur ya. Hendra nanti kakak siapkan sofa bed di ruang tamu. Setelah Rizky nyaman dan setengah tertidur, saya keluar ke ruang tamu menemui Tante Tutik. Dia sudah menunggu dengan 2 cangkir kopi. Nah, sekarang cerita, katanya pelan. Ada apa sebenarnya? Saya ragu sebentar. Saya tidak tahu seberapa banyak yang harus saya ceritakan. Kalau kecurigaan saya salah, saya bisa menanamkan keraguan yang mengerikan tentang Yanti, tapi saya butuh seseorang untuk dipercaya dan Tante Tutik selalu menjadi penopang saya. Abang belum bisa cerita semuanya sekarang, kata saya akhirnya, tapi ada sesuatu yang aneh dengan kondisi medis Rizky. Hari ini ada dokter baru yang menemukan kejanggalan di rekam medisnya dan menyarankan kami keluar dari rumah malam ini. Tante Tutik menatap saya dengan mata terbelalak. Kejanggalan? Kejanggalan apa? Abang belum yakin, jawab saya setengah berbohong. Besok abang akan bawa Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut, tapi untuk sekarang abang butuh bantuanmu. Jangan bilang siapapun kalau kami ada di sini, bahkan ibu sekalipun.
Dan kalau Yanti menelepon menanyakan kami, bilang saja kamu tidak tahu apa-apa. Hendra, kamu membuatku takut, kata Tante Tutik. Kamu pikir Yanti itu? Abang belum tahu harus percaya apa, saya memotongnya. Yang abang tahu, abang harus melindungi Rizky sampai abang mengerti apa yang sedang terjadi. Kakak saya mengangguk pelan. Kamu tahu kamu bisa mengandalkanku untuk apapun, katanya sambil menggenggam tangan saya. Abang selalu tahu itu, Tutik. Terima kasih. Saya baru akan mengatakan sesuatu lagi ketika ponsel saya bergetar. Itu Yanti. Tante Tutik menatap saya dengan cemas. Saya menarik napas dalam dan menjawab. Kalian di mana? Tanya Yanti tanpa salam, suaranya tegang. Kami di rumah Tutik, jawab saya dengan tenang. Rizky ingin ketemu dia dan karena besok kami harus ke rumah sakit pagi-pagi, ayah pikir lebih baik menginap di sini saja. Kenapa nggak bilang dulu ke ibu? Nada suaranya dingin, terkontrol, tapi saya bisa merasakan amarah di baliknya. Ayah tinggalkan catatan di dapur, jawab saya berbohong. Ayah nggak mau mengganggu kamu waktu lagi kerja? Nggak ada catatan apapun, balasnya. Ibu ke sana sekarang untuk jemput kalian. Nggak usah, kata saya cepat. Sudah malam dan Rizky sudah hampir tidur. Besok kami pulang setelah dari rumah sakit. Ada keheningan di ujung telepon. Hendra, katanya akhirnya dengan nada yang belum pernah saya dengar, hampir mengancam. Dokter itu bilang apa persis ke kamu hari ini? Saya merasakan bulu kuduk saya merinding. Sudah ayah bilang. Tidak ada yang istimewa. Cuma Rizky ada kemajuan. Yakin dia nggak bilang apa-apa lagi? Desaknya. Yakin. Memangnya kenapa? Keheningan lagi. Nggak apa-apa, jawabnya. Ibu cuma khawatir dia bilang sesuatu yang bikin kamu bertindak impulsif seperti ini. Nggak ada yang impulsif dari mengunjungi kakak sendiri, jawab saya berusaha menjaga nada suara tetap santai. Dulu sebelum kecelakaan Rizky, ayah sering ke sini. Ya sudah, katanya akhirnya, tapi besok ibu mau kalian berdua di rumah pagi-pagi. Dan ibu mau ikut ke rumah sakit. Iya, jawab saya berbohong lagi. Nanti ayah telepon kalau sudah selesai. Saya menutup telepon dan menatap Tante Tutik yang sudah mendengar seluruh percakapan. Aku belum pernah dengar dia seperti itu, komentarnya. Seperti mengontrol sekali. Abang juga, jawab saya, meskipun sebenarnya sudah bertahun-tahun saya melihat detail-detail kecil serupa yang selalu saya cari pembenaran. Malam itu saya nyaris tidak bisa tidur. Ketika akhirnya berhasil tertidur, saya bermimpi buruk, Rizky berdiri, berlari ke arah saya, dan Yanti mengejarnya dengan kursi roda. Keesokan paginya kami sarapan pagi-pagi. Tante Tutik sudah menyiapkan bubur ayam, makanan kesukaan Rizky. Saya mengamatinya makan dengan lahap dan bertanya-tanya berapa banyak lagi hal yang telah dirampas darinya selama bertahun-tahun ini. Tante Tutik, boleh minta tolong? Kata Rizky tiba-tiba. Boleh dong, Nak. Apa? Boleh pinjam celana olahraga? Punyaku sudah lama banget dan gak enak. Tante Tutik menatap saya dengan bingung. Rizky, Tante kan gak punya baju ukuranmu, jawabnya dengan ramah. Gak apa-apa kalau kebesaran, soalnya, dia melirik ke arah saya seperti mencari persetujuan. Aku mau coba sesuatu hari ini. Saya langsung mengerti apa yang sedang dipikirkan anak saya dan merasakan campuran kebanggaan dan ketakutan. Dia mengambil inisiatif untuk menguji batasnya, untuk menantang apa yang selama bertahun-tahun mereka buat dia percayai. Tentu saja, Nak, kata saya. Pasti Tante Tutik punya sesuatu yang bisa kamu pakai. Tante Tutik, tanpa sepenuhnya mengerti tapi menangkap bahwa ini penting, pergi ke kamarnya dan kembali dengan celana training. Agak lusuh, tapi nyaman, katanya sambil menyerahkannya kepada Rizky. Makasih, Tante, jawabnya dengan senyuman yang sudah lama tidak saya lihat. Ketika tiba waktunya pergi ke rumah sakit, saya membantu Rizky naik ke mobil, tapi sebelum menyimpan kursi roda, saya berhenti. Kamu mau coba tanpa kursi roda hari ini? Tanya saya pelan. Matanya terbuka lebar dengan campuran ketakutan dan harapan. Boleh, ya? Kita coba, jawab saya. Ayah akan membantumu. Kalau capek atau sakit, kursi rodanya ada di bagasi. Rizky mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Aku mau coba, ya?
Dengan hati-hati, saya membantunya keluar dari mobil dan menahannya sementara dia mencoba berdiri. Kakinya gemetar, tapi dia berhasil berdiri. Kami melangkah beberapa langkah kecil. Jelas otot-ototnya lemah karena tidak pernah digunakan, tapi tidak ada tanda-tanda kelumpuhan seperti yang seharusnya ada menurut diagnosis palsunya. Kamu hebat banget, Nak, kata saya sambil menahan air mata. Rasanya aneh, katanya, tapi enak. Seperti kakiku mengingat sesuatu yang sudah aku lupakan. Kami berjalan pelan-pelan menuju pintu masuk rumah sakit. Setiap langkah adalah kemenangan kecil. Beberapa pasien dan suster menatap kami dengan penasaran, tapi tidak ada yang berkomentar. Di resepsionis, saya menanyakan Dr. Wahyu. Petugas menunjukkan bahwa beliau sudah menunggu di ruang konsultasi 5. Ketika kami masuk, ekspresinya saat melihat Rizky berjalan dengan bantuan saya adalah campuran antara takjub dan konfirmasi sekaligus. Selamat pagi, sapanya sambil menutup pintu di belakang kami. Saya lihat kalian memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru hari ini. Ini ide Rizky sendiri, jawab saya dengan bangga. Dr. Wahyu tersenyum kepada Rizky. Itu sangat berani, katanya. Bagaimana perasaanmu? Capek, akunya. Tapi baik-baik saja, enggak sakit. Itu luar biasa, jawab dokter. Saya ingin melakukan beberapa tes hari ini, kalau kamu setuju. Tes yang berbeda dari yang pernah kamu jalani sebelumnya. Rizky melirik saya mencari persetujuan. Saya mengangguk. Baik, dok, katanya. Akhirnya, selama 1 jam berikutnya, saya mengamati Dr. Wahyu melakukan berbagai pemeriksaan pada Rizky. Refleks, sensitivitas, kekuatan otot, membantu dia berjalan beberapa meter, menekuk lutut, menggerakkan kaki ke berbagai arah. Semua yang menurut diagnosis sebelumnya seharusnya mustahil bagi seseorang dengan cedera yang diklaimnya. Pak Hendra, bisakah kita bicara sebentar secara pribadi? Kata dokter setelah selesai. Rizky, kamu tidak keberatan menunggu di sini kan? Kamu bisa istirahat di ranjang periksa? Kami keluar ke lorong. Dr. Wahyu berwajah serius tapi penuh tekad. Tidak ada keraguan lagi, Pak Hendra, katanya pelan. Anak Bapak tidak memiliki cedera saraf tulang belakang apapun yang membenarkan penggunaan kursi roda. Kakinya lemah karena tidak digunakan dan dia butuh fisioterapi intensif. Tapi secara neurologis semuanya berfungsi normal. Meskipun saya sudah menduganya, mendengar konfirmasi dari seorang dokter tetap menghantam saya dengan keras. Dokter benar-benar yakin? Tanya saya, butuh mendengarnya sekali lagi. 100%. Saya sudah memeriksa semua hasil pemeriksaan asli yang saya temukan di arsip. Jatuhnya Rizky 7 tahun lalu hanya menyebabkan memar dan keseleoringan, tidak ada yang merusak saraf tulang belakangnya. Laporan-laporan setelah itu, yang selama ini menjadi dasar perawatannya, jelas-jelas dipalsukan. Saya bersandar ke dinding, merasa kaki saya sendiri bisa goyah. Kenapa? Itu satu-satunya pertanyaan yang bisa saya ucapkan. Kenapa seseorang melakukan hal seperti ini? Itulah yang perlu kita cari tahu, jawab dokter. Tapi sebelumnya saya harus bertanya, apakah Bapak sempat mencari sesuatu di rumah semalam? Saya tidak sempat mencari lebih lanjut, jawab saya. Kami langsung pergi setelah bicara dengan dokter. Tapi kemarin, sebelum ke rumah sakit, saya menemukan bukti transfer ban atas nama Dr. Santoso di lemari arsip Yanti, jumlahnya besar dan tidak sesuai dengan pembayaran konsultasi. Dr. Wahyu mengangguk. Itu mengonfirmasi kecurigaan saya soal suap, tapi belum menjelaskan motifnya. Lalu kita harus bagaimana? Tanya saya. Saya sudah menghubungi kolega saya yang bekerja dengan kepolisian, kata dokter. Namanya Detektif Eko. Dia spesialis kasus kelalaian dan penyalahgunaan medis. Dia akan datang sore ini untuk bicara dengan kalian. Sementara itu, saya sarankan Rizky tetap di sini untuk memulai fisioterapi. Kami punya tim rehabilitasi yang sangat bagus. Kalau saya? Tanya saya. Apakah saya harus pulang? Menghadapi Yanti? Dr. Wahyu berpikir sejenak. Belum, itu terlalu berbahaya tanpa bukti konkret. Detektif Eko pasti ingin menggeledah rumah Bapak, tapi dia butuh surat perintah. Yang bisa Bapak lakukan adalah kembali ke rumah saat tahu Yanti tidak ada dan mencari lebih banyak bukti. Dokumen apapun, bukti apapun yang bisa menjelaskan kenapa mereka mempertahankan kebohongan ini selama bertahun-tahun.
Saya mengangguk. Gagasan menyelinap ke rumah sendiri terasa aneh, tapi saya paham itu perlu. Lalu apa yang harus saya bilang ke Rizky? Tanya saya. Kebenaran, saya rasa dia berhak tahu, setidaknya sebagian, jawab dokter. Bilang bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan kondisinya tidak seburuk yang diperkirakan, bahwa dengan terapi dia bisa pulih. Belum perlu tahu soal pemalsuan dokumen atau kemungkinan keterlibatan ibunya. Itu terlalu traumatis untuk sekarang. Kami kembali ke ruang konsultasi. Rizky menatap kami penuh harap. Ada kabar baik, Nak, kata saya sambil duduk di sebelahnya. Dokter Wahyu sudah memeriksa hasil tesmu dan ternyata tulang belakangmu jauh lebih baik dari yang kita kira. Dengan terapi, kamu bisa berjalan normal lagi. Wajahnya berseri dengan kebahagiaan yang memecahkan hati saya. 7 tahun. 7 tahun dirampas dari kehidupan normal. Beneran, ya? Tanyanya sambil memandang bergantian antara dokter dan saya. Ayah nggak bilang begitu cuma biar aku senang kan? Ini benar, Rizky. Dokter Wahyu mengonfirmasi. Kakimu lemah karena tidak terpakai, tapi dengan terapi intensif kamu bisa pulih sepenuhnya. Rizky mulai menangis, awalnya tanpa suara, lalu dengan isakan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Saya memeluknya erat. Semuanya akan baik-baik saja, Nak, bisik saya. Ayah janji. Ketika dia sudah agak tenang, Dokter Wahyu menjelaskan rencananya, tinggal di rumah sakit beberapa hari untuk memulai terapi intensif. Dokter meyakinkan bahwa saya bisa mengunjunginya setiap hari. Ibu bagaimana? Tanya Rizky. Dokter Wahyu menatap saya, membiarkan saya menjawab. Ibu lagi sangat sibuk dengan kerjaan, kata saya, membenci diri sendiri karena terus berbohong, tapi tahu itu perlu untuk saat ini. Nanti ayah jelaskan semuanya dan pasti ibu akan datang menjengukmu. Rizky mengangguk, meskipun saya melihat keraguan di matanya. Setelah meninggalkan Rizky bersama terapis fisik, Dokter Wahyu membawa saya ke kantornya untuk bicara lebih leluasa. Istri Bapak pasti sudah sadar kalian tidak pulang, katanya. Dia sudah menelepon. Saya memeriksa ponsel. Ada 5 panggilan tak terjawab dan beberapa pesan dari Yanti. Iya, jawab saya, tapi belum saya jawab. Bagus, tetap jaga jarak untuk sekarang. Kalau Detektif Eko sudah tiba, kita tentukan langkah selanjutnya. Saya mengangguk, tapi satu pertanyaan terus berputar di kepala saya. Dok, ada yang belum saya pahami. Kalau semua ini benar, kalau mereka sudah membohongi kami bertahun-tahun, bagaimana mereka bisa membuat Rizky ikut serta? Maksud saya, dia pasti tahu apakah dia bisa menggerakkan kakinya atau tidak. Dokter Wahyu menghela napas. Dalam kasus seperti ini, manipulasi psikologis sangat kuat, terutama kalau dimulai sejak usia dini. Kalau seorang anak 11 tahun terus-menerus diberitahu bahwa dia sakit parah, bahwa setiap perasaan membaik hanyalah imajinasinya, bahwa mencoba berjalan bisa menyebabkan kerusakan permanen, akhirnya dia akan percaya. Dan kalau ditambah lagi dengan rasa takut mengecewakan ayahnya, seperti yang tampaknya terjadi, dia tidak perlu melanjutkan kalimatnya. Saya paham betul apa maksudnya dan saya merasa mual memikirkan kerusakan psikologis yang telah ditimbulkan pada anak saya. Menurut dokter, dia bisa pulih? Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara mental? Lanjut dokter. Bisa, dengan dukungan yang tepat. Rizky masih muda dan dia sudah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Fakta bahwa hari ini dia ingin mencoba berjalan menunjukkan bahwa jauh di dalam hatinya dia selalu tahu kebenarannya. Kata-katanya sedikit menghibur saya. Ponsel saya berdering lagi. Itu Tante Tutik. Saya harus angkat, Dok, kata saya. Ini kakak saya. Silakan. Hendra, Yanti ada di sini, kata kakak saya. Suaranya tegang dan pelan seperti sedang bicara di tempat yang tersembunyi. Dia menanyakan kamu dan Rizky. Kakak bilang kalian pergi pagi-pagi dan kakak nggak tahu kemana. Dia nggak percaya. Kamu sendirian? Tanya saya. Enggak, jawab Tante Tutik. Ada laki-laki bersamanya. Dia bilang namanya Dr. Santoso, tapi kakak nggak suka cara dia menatap kakak. Hendra, kakak takut. Saya merasa darah saya membeku di pembuluh. Dengarkan kakak baik-baik, Tutik, kata saya dengan semua ketenangan yang bisa saya kumpulkan. Keluar dari sana. Bilang kamu ada janji atau urusan mendesak.
Pergi ke rumah ibu dan tunggu di sana sampai aku telepon. Ada apa sebenarnya, Hendra? Tanyanya dengan suara gemetar. Nanti aku jelaskan semuanya, aku janji, tapi sekarang aku butuh kamu percaya padaku dan lakukan persis seperti yang aku bilang. Baiklah, katanya setelah beberapa saat. Kakak sayang kamu, Dit. Aku juga sayang kakak, Tutik. Hati-hati ya. Saya menutup telepon dan menatap Dokter Wahyu. Dokter Santoso ada bersama istri saya di rumah kakak saya. Mereka mencari kami, kata saya. Ini makin rumit. Saya akan menelepon Detektif Eko, katanya sambil mengambil ponselnya. Kita harus mempercepat semuanya. Sementara dokter menelepon, saya mendekat ke jendela dan memandang ke area parkir. Di antara kendaraan-kendaraan itu, saya seperti melihat mobil Yanti. Bulu kuduk saya merinding. Dok, saya menyela teleponnya. Kayaknya istri saya ada di sini. Bapak yakin? Tanya Dokter Wahyu sambil cepat menghampiri jendela. Mobil Toyota Avanza biru itu, saya menunjuk. Itu mobil Yanti. Dokter mengamati sejenak lalu bertindak cepat. Ayo, kita harus memindahkan Rizky dari sini, katanya sambil mengambil ponselnya. Saya akan minta satpam untuk tidak mengizinkan siapapun yang menanyakan kalian masuk. Kami bergegas ke area fisioterapi tempat kami meninggalkan Rizky. Kami menemukannya sedang berlatih dengan terapis, berusaha berdiri sambil berpegangan pada palang paralel. Melihat anak saya berjuang untuk mendapatkan kembali apa yang dirampas darinya membuat saya dipenuhi campuran kebanggaan dan amarah. Ada apa, ya? Tanya Rizky saat melihat ekspresi kami. Kita perlu pindah ruangan, Nak, saya menjelaskan sambil berusaha tetap tenang. Cuma untuk jaga-jaga. Dokter Wahyu berbicara cepat dengan terapis yang mengangguk dan membantu Rizky duduk di kursi roda. Kali ini hanya sebagai langkah sementara supaya bisa bergerak lebih cepat. Saya bawa kalian ke bangsal onkologi, kata dokter. Tidak ada yang akan mencari kalian di sana. Sementara kami menyusuri lorong, ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari Tante Tutik. Yanti dan dokter itu sudah pergi. Mereka bilang mau ke rumah sakit. Hati-hati, Dit. Saya menunjukkan pesan itu ke Dokter Wahyu. Mereka ke sini, saya memastikan. Tante Tutik baru saja mengabari. Dokter mengangguk dan mempercepat langkahnya. Kami tiba di sebuah kamar di lantai 4, di area rumah sakit yang lebih tenang. Seorang suster menyambut kami dan membantu Rizky berbaring di tempat tidur. Kamar ini tidak terdaftar atas nama siapapun, jelas dokter. Kalian akan aman di sini sampai Detektif Eko tiba. Harusnya kurang dari 1 jam lagi. Kalau mereka menemukan kami sebelum itu, tanya saya. Satpam rumah sakit sudah mendapat instruksi untuk tidak mengizinkan mereka masuk ke area ini, jawabnya. Tapi untuk berjaga-jaga, kunci pintunya dari dalam dan jangan buka untuk siapapun selain saya atau Suster Ningsih yang baru saja keluar. Saya mengangguk, berterima kasih atas bantuannya. Dokter Wahyu pergi dengan janji akan segera kembali bersama detektif. Ketika kami tinggal berdua, Rizky menatap saya dengan ekspresi bingung dan ketakutan. Yah, sebenarnya ada apa? Tanyanya. Kenapa kita bersembunyi dari ibu? Saya duduk di sampingnya, memikirkan dengan hati-hati apa yang harus saya katakan. Saya tidak mau berbohong lagi, tapi saya juga tidak mau membebaninya dengan seluruh kebenaran sekaligus. Rizky, ada sesuatu yang perlu kamu tahu, kata saya sambil menggenggam tangannya. Dokter Wahyu menemukan bahwa kondisimu tidak seperti yang diberitahukan kepada kita selama bertahun-tahun ini. Tulang belakangmu baik-baik saja, Nak. Tidak ada kerusakan permanen. Dengan terapi kamu bisa berjalan normal lagi. Matanya terbelalak. Serius? Ya? Tapi Dokter Santoso selalu bilang, Dokter Santoso salah. Saya menyela dengan lembut. Atau mungkin, dia tidak memberitahu kita seluruh kebenarannya. Rizky mencerna informasi ini, wajahnya menunjukkan campuran emosi. Ibu, dia tahu soal ini? Saya menarik napas dalam. Ini bagian tersulit. Ayah belum yakin apa yang ibu tahu, jawab saya hati-hati. Tapi untuk saat ini kita perlu menjaga jarak sampai semuanya terungkap. Ada orang-orang yang akan datang membantu kita. Jadi itu sebabnya kita bersembunyi? Tanyanya semakin waspada. Ibu nggak mau aku sembuh? Kejeliannya membuat saya tertegun.
Dia memang selalu anak yang cerdas. Ayah belum tahu pasti, Nak, jawab saya jujur. Tapi kita akan cari tahu bersama, ayah janji. Rizky terdiam sejenak, seperti memproses semua informasi ini. Lalu dia menatap saya dengan tekad bulat. Aku selalu tahu, ya, katanya pelan. Atau setidaknya aku curiga. Kadang-kadang, kalau lagi sendirian, aku coba menggerakkan kakiku dan bisa. Tapi waktu aku cerita ke ibu, dia panik sekali. Ibu bilang itu berbahaya, bisa membuat tulang belakangku makin parah. Ibu membuatku berjanji untuk tidak pernah memberitahu ayah, karena ayah akan terlalu khawatir. Kata-katanya menembus dada saya seperti pisau. Sementara saya bekerja siang malam untuk merawatnya, meyakini bahwa saya sedang memberikan yang terbaik, istri saya sendiri memanipulasinya untuk tetap duduk di kursi roda itu. Dan kemudian, lanjut Rizky, setiap kali aku mencoba membicarakannya, mereka memberiku obat yang membuatku mengantuk dan bingung. Lama-lama aku mulai meragukan perasaanku sendiri. Obat apa, Rizky? Tanya saya dengan cemas. Aku nggak tahu persis. Pil putih yang kata ibu untuk menghilangkan rasa sakit, tapi Dokter Santoso tidak pernah menyebutnya kalau ayah ada. Pengakuan ini membuat saya kehabisan napas. Mereka bukan hanya membatasi fisiknya, tapi juga memberinya obat-obatan untuk menjaga kepatuhan dan kebisuannya. Saya baru akan menjawab ketika kami mendengar suara-suara ribut di lorong. Saya langsung mengenali suara Yanti, menuntut untuk melihat anaknya. Suara lain yang lebih berat pasti milik Dokter Santoso. Bapak ibu tidak bisa masuk ke sana, kata suara lain, kemungkinan satpam rumah sakit. Ini perintah Dokter Wahyu. Saya ibunya pasien, teriak Yanti. Saya berhak melihat anak saya. Maaf, Bu, tapi saya butuh izin langsung dari Dokter Wahyu, jawab satpam. Rizky menatap saya dengan ketakutan. Saya memeluknya dengan penuh perlindungan. Tenang, Nak, bisik saya. Ayah nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Suara-suara itu menjauh, tapi saya tahu Yanti tidak akan menyerah semudah itu. Kalau ada satu hal yang saya pelajari dalam 2 hari ini, itu adalah bahwa saya tidak benar-benar mengenal perempuan yang saya nikahi. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Dokter Wahyu. Detektif Eko sudah di sini. Kami ke sana. Jangan buka pintunya. Hanya beberapa menit kemudian, kami mendengar ketukan pelan di pintu. Pak Hendra, saya Dokter Wahyu. Saya bersama Detektif Eko. Saya membuka pintu dengan hati-hati. Dokter Wahyu masuk, ditemani seorang pria berusia sekitar 50 tahun, tinggi, berwajah serius tapi ramah. Hendra Prasetyo, Rizky, perkenalkan beliau Detektif Eko, kata dokter memperkenalkan. Salam kenal, kata detektif sambil menjabat tangan saya. Dokter Wahyu sudah menceritakan situasinya. Ini sangat serius. Bapak bisa bantu kami? Tanya saya. Itu yang akan kami usahakan, jawabnya. Tapi pertama-tama saya perlu bertanya beberapa hal untuk memahami lebih jelas apa yang sedang terjadi. Selama setengah jam berikutnya, detektif menginterogasi Rizky dan saya. Rizky menceritakan tentang obat-obatan khusus yang diberikan ibunya, tentang bagaimana ibunya selalu mengatakan dia tidak boleh mencoba berjalan, dan tentang rasa takut yang ditanamkan kepadanya bahwa saya akan kecewa kalau dia menyebut bisa menggerakkan kakinya. Saya menceritakan tentang bukti transfer ban yang saya temukan, tentang ketidaksesuaian laporan medis yang ditemukan Dokter Wahyu, dan tentang sikap aneh Yanti sejak kami bertemu dokter baru. Semua ini sangat mengkhawatirkan, kata detektif akhirnya. Kami punya cukup indikasi untuk memulai penyelidikan resmi, tapi kami butuh bukti yang lebih konkret. Bukti seperti apa? Tanya saya. Idealnya dokumentasi yang membuktikan penipuan medis dan menjelaskan motifnya, jawabnya. Kalau istri Bapak dan Dokter Santoso sudah memasukkan laporan medis selama 7 tahun, pasti ada catatannya di suatu tempat, dan yang terpenting pasti ada motifnya. Uang, saya menyarankan. Mungkin saja, tapi menurut saya agak aneh, kata detektif. Jenis penipuan seperti ini terlalu berisiko dan terlalu lama untuk sekadar uang. Biasanya ada sesuatu yang lebih. Dokter Wahyu yang sedari tadi mendengarkan dalam diam, angkat bicara. Detektif Eko, satpam mengabarkan bahwa istri Pak Hendra dan Dokter Santoso masih di rumah sakit, mencoba masuk ke berbagai area. Sebaiknya kita tahan mereka.
Kita belum punya surat perintah, jawab detektif. Kita tidak bisa menangkap mereka tanpa bukti konkret, tapi kita bisa memastikan mereka jauh dari Rizky. Dia menoleh ke saya. Pak Hendra, kami perlu masuk ke rumah Bapak untuk mencari bukti. Apakah ada keluarga atau teman yang bisa menjaga anak Bapak sementara itu? Saya teringat kakak saya Tante Tutik, tapi setelah apa yang terjadi, saya tidak mau membuatnya dalam bahaya. Rizky bisa tetap di sini di rumah sakit, Dr. Wahyu menyarankan. Dia akan aman dan bisa melanjutkan fisioterapinya. Saya setuju, kata detektif. Dan Bapak, Pak Hendra, apakah Bapak bersedia menemani saya ke rumah untuk mencari bukti? Tentu saja, jawab saya tanpa ragu. Saya akan lakukan apapun yang perlu. Saya menghampiri Rizky dan menggenggam kedua tangannya. Nak, ayah harus pergi bersama detektif untuk menyelesaikan ini. Kamu baik-baik saja di sini sama Dr. Wahyu? Rizky mengangguk, meskipun saya melihat ketakutan di matanya. Hati-hati, ya, katanya. Ibu, dia bukan seperti yang kita kira. Ayah tahu, nak, jawab saya sambil mencium keningnya. Ayah akan segera kembali, janji. Dr. Wahyu mendekati kami. Rizky akan aman di sini, tegasnya. Satpam akan berjaga di depan pintu dan hanya petugas yang berwenang yang boleh masuk. Sementara kami bersiap untuk pergi, ponsel saya berdering. Itu Yanti. Detektif memberi isyarat agar saya menjawab dan mengaktifkan pengeras suara. Kalian di mana, Hendra? Tanya Yanti tanpa salam, suaranya tegang. Kami khawatir sama Rizky. Dia di tangan yang tepat, jawab saya tenang. Dr. Wahyu bilang dia bisa pulih sepenuhnya dengan terapi. Ada keheningan di ujung sana. Dokter itu bilang apa persis ke kamu? Tanyanya akhirnya, suaranya kini penuh kehati-hatian. Kebenarannya, Yanti, jawab saya, bahwa Rizky tidak punya cedera tulang belakang permanen, bahwa dia bisa berjalan, bahwa laporan medisnya sudah dipalsukan selama bertahun-tahun. Keheningan lagi, lebih lama kali ini. Hendra, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, suaranya kini terdengar mengancam. Kalau kamu meneruskan ini, akan ada konsekuensi untuk kamu dan Rizky. Detektif memberi isyarat agar saya terus bicara. Konsekuensi apa, Yanti? Lebih banyak kebohongan? Lebih banyak obat untuk membuat anak kita terus mengantuk? Atau yang lebih buruk? Kamu tidak mengerti apa-apa, jawabnya dingin. Kamu tidak pernah mengerti. Semua yang sudah aku lakukan adalah untuk kebaikan keluarga ini. Mempertahankan anak kita di kursi roda selama 7 tahun itu untuk kebaikan kita? Tanya saya tidak mampu menahan kemarahan. Bagaimana kamu bisa membenarkan itu? Kamu harus mendengarkan aku, desak Yanti. Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui, yang tidak akan kamu mengerti. Pulang dan kita bicara. Detektif menggeleng, memperingatkan saya untuk tidak menerima. Tidak, Yanti, aku sudah tidak percaya lagi padamu. Kalau kamu mau bicara, di hadapan polisi. Polisi? Suaranya pecah untuk pertama kalinya. Kamu sudah memanggil polisi? Ya, saya mengonfirmasi. Detektif Eko ada bersama saya sekarang. Ada gumaman di ujung telepon, seperti Yanti sedang bicara dengan orang lain. Lalu suaranya kembali, kini benar-benar berbeda, terdengar hampir pasrah. Aku mengerti. Mungkin memang tak bisa dihindari lagi, katanya. Tapi sebelum kamu mengambil kesimpulan, kamu harus tahu ini bukan ideku. Semua ini direncanakan oleh Om Bambang. Pengakuan ini membuat saya terpana. Om Bambang adalah kakak laki-laki ayah saya, seorang pria yang nyaris tidak pernah saya temui dalam beberapa tahun terakhir. Selalu ada ketegangan di antara mereka, tapi saya tidak pernah tahu persis kenapa. Om Bambang? Tanya saya bingung. Apa hubungannya dia dengan semua ini? Semuanya, jawab Yanti. Dia yang mengatur segalanya sejak awal. Dia menjanjikan banyak uang ke kita, Hendra, uang yang sangat kita butuhkan setelah kamu menjual bengkel untuk merawat Rizky. Aku nggak mengerti, kata saya merasa dunia runtuh di sekeliling saya. Kenapa Om mau melakukan ini ke Rizky? Ada keheningan lagi. Lalu suara Yanti, kini hampir berbisik. Karena warisan ayahmu. Rizky adalah satu-satunya cucu, satu-satunya ahli waris langsung setelah kamu.
Kalau terjadi sesuatu padamu dan Rizky dinyatakan tidak mampu mengelola hartanya karena cacat, Om Bambang yang berikutnya dalam garis warisan. Pikiran saya berputar-putar berusaha mencerna informasi ini. Ayah saya yang meninggal 10 tahun lalu meninggalkan tanah, properti, dan tabungan yang cukup besar. Saya mewarisi semuanya, tapi tidak pernah terlalu memikirkannya karena saya fokus pada bengkel dan keluarga. Kamu bilang semua ini, bertahun-tahun penderitaan Rizky, hanya karena uang? Tanya saya tidak percaya. Bukan cuma uang, Hendra, jawab Yanti. Om Bambang selalu percaya ayahmu mengkhianatinya dalam bisnis keluarga. Ini adalah balas dendamnya, menghancurkan apa yang paling dicintai ayahmu, anaknya dan cucunya. Detektif Eko menatap saya dengan serius. Pengakuan ini jauh lebih banyak dari yang kami harapkan bisa didapat lewat telepon. Bu Yanti, detektif angkat bicara, saya sarankan ibu menyerahkan diri secara sukarela. Apa yang baru ibu akui ini sangat berat. Kita bicara soal penipuan medis, penganiayaan anak, konspirasi. Saya tahu, Yanti memotong, suaranya kini benar-benar kalah. Tapi bapak-bapak harus mengerti ini bukan sepenuhnya ide saya. Saya ditekan, dimanipulasi. Itu yang akan diputuskan hakim, jawab detektif. Di mana kami bisa menemukan ibu? Saya di parkiran rumah sakit, jawabnya. Dokter Santoso baru saja pergi. Dia bilang harus menghancurkan beberapa dokumen. Dokumen apa? Tanya detektif dengan cepat. Asli laporan medis, bukti pembayaran, semuanya. Dia menyimpannya di brankas di klinik pribadinya. Ada juga salinannya di rumah kami, di kompartemen rahasia di belakang lemari pakaian di kamar tidur kami. Detektif menatap saya sambil mengangguk. Informasi ini sangat penting. Kami akan menjemput ibu sekarang, Bu Yanti, katanya. Jangan coba melarikan diri. Saya tidak akan lari, jawabnya. Saya sudah capek lari. Saya cuma ingin melihat Rizky sekali lagi untuk minta maaf. Itu yang akan diputuskan hakim, ulang detektif dan mengakhiri panggilan. Kami bergerak cepat. Detektif Eko menghubungi rekan-rekannya untuk menahan Yanti di parkiran dan mengirim tim lain ke klinik Dr. Santoso. Dia dan saya menuju ke rumah saya untuk mengambil bukti yang disebutkan Yanti. Di perjalanan, pikiran saya terus berputar memikirkan semua yang terungkap. Om Bambang, yang nyaris tidak pernah saya temui bertahun-tahun. Balas dendam terhadap ayah saya. Yanti, dimanipulasi atau sukarela menjadi kaki tangan. Semuanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa saya bangun darinya. Pak Hendra, kata detektif memotong lamunan saya. Saya tahu ini sangat berat untuk Bapak, tapi Bapak harus fokus pada hal positifnya. Anak Bapak baik-baik saja, dia bisa pulih, dan sekarang kalian punya kesempatan untuk membangun kembali hidup kalian. Saya mengangguk, bersyukur atas kata-katanya. Dia benar. Meskipun semua kengerian ini, ada cahaya di ujung terowongan. Rizky bisa berjalan, bisa menjalani hidup normal, dan saya akan mendampinginya di setiap langkah. Sesampainya di rumah, detektif bersikeras masuk lebih dulu untuk berjaga-jaga. Setelah memastikan tidak ada orang, dia mengantar saya ke kamar tidur yang saya tempati bersama Yanti selama lebih dari 20 tahun. Mengikuti petunjuk, kami menggeser lemari pakaian dan menemukan sebuah panel yang bisa digeser, memperlihatkan sebuah kompartemen kecil. Di dalamnya ada map hitam berisi dokumen. Detektif memakai sarung tangan sebelum membukanya. Isinya persis seperti yang Yanti gambarkan. Salinan laporan medis palsu, bukti transfer bank, dan sesuatu lagi, foto-foto Rizky yang diambil diam-diam saat dia mencoba berdiri ketika mengira tidak ada yang melihat. Di samping foto-foto itu, ada catatan yang merinci perkembangannya, seolah-olah mereka mendokumentasikan bahwa dia memang tidak lumpuh sama sekali. Tapi yang paling mengejutkan adalah sepucuk surat tulisan tangan yang ditujukan kepada Yanti dan ditandatangani oleh Om Bambang. Di dalamnya dia merinci seluruh rencana. Bagaimana mereka akan memanfaatkan kecelakaan kecil Rizky untuk dijadikan sesuatu yang jauh lebih serius. Bagaimana mereka akan memanipulasi dokter. Bagaimana mereka akan menjaga saya tetap dalam ketidaktahuan. Semua dengan tujuan akhir, menghancurkan anak Soeharto, seperti Soeharto menghancurkan hidupku. Detektif membaca surat itu dengan ekspresi serius dan menyimpannya dengan hati-hati ke dalam kantong bukti. Ini lebih dari cukup, katanya.
Dengan ini ditambah pengakuan istri Bapak lewat telepon, kita punya kasus yang kuat. Ponsel saya berdering. Itu Dokter Wahyu. Pak Hendra, ada kabar baik. Istri Bapak sudah ditahan di parkiran dan polisi baru saja menangkap Dokter Santoso saat mencoba meninggalkan kota. Rizky aman dan menanyakan Bapak. Bilang ke dia ayah sedang ke sana, jawab saya merasakan kelegaan yang luar biasa. Bagaimana keadaannya? Luar biasa baiknya, kata dokter. Dia pemuda yang sangat kuat. Terapisnya bilang kemajuannya sangat mengesankan. Dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan selama beberapa menit. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi saya mendengar ini. Anak saya yang pemberani, sedang merebut kembali apa yang dirampas darinya. Kembali di rumah sakit, saya berlari ke kamar Rizky. Saat masuk, saya terpaku di pintu. Rizky sedang berdiri, bertumpu di antara palang paralel terapi yang dipasang di kamarnya, melangkah kecil-kecil dengan gemetar tapi penuh tekad. Saat melihat saya, dia tersenyum dengan campuran kebanggaan dan harapan yang menghancurkan sekaligus membangun kembali hati saya. Lihat, ya, katanya sambil melangkah satu langkah lagi. Aku bisa jalan. Saya memeluknya erat, membiarkan air mata mengalir bebas. Bukan lagi air mata kesedihan atau kemarahan, tapi rasa syukur dan harapan yang mendalam. Iya, nak, kata saya, kamu bisa berjalan dan tidak akan ada yang menghentikanmu lagi, selamanya. Dalam minggu-minggu berikutnya, sementara Yanti, Dokter Santoso, dan Om Bambang menghadapi pengadilan atas kejahatan mereka, Rizky dan saya mulai membangun kembali hidup kami. Kemajuannya dalam fisioterapi luar biasa. Para dokter mengatakan tubuhnya selalu punya kemampuan untuk berfungsi normal. Dia hanya perlu belajar kembali apa yang mereka buat dia lupakan. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari kenangan menyakitkan. Saya membeli sebidang tanah dan mendirikan bengkel baru, lebih kecil, tapi milik kami. Rizky mulai tertarik dengan dunia otomotif dan kami menghabiskan berjam-jam bekerja bersama memperbaiki mesin-mesin tua. Suatu sore, saat kami duduk di teras rumah baru kami, Rizky mengajukan pertanyaan yang saya tahu sudah disimpannya berminggu-minggu. Yah, menurutmu suatu hari nanti aku bisa memaafkan ibu? Dia tidak perlu menyebutkan siapa. Kami berdua tahu. Ayah nggak tahu, nak, jawab saya jujur. Memaafkan itu urusan pribadi, sesuatu yang hanya kamu yang bisa memutuskan apakah kamu mau atau bisa memberikannya. Yang ayah tahu, kita tidak boleh hidup terperangkap di masa lalu, di rasa sakit yang mereka timbulkan. Itu sama saja membiarkan mereka terus mengendalikan kita, bahkan sekarang. Rizky mengangguk dengan penuh renungan. Kadang aku memikirkan ibu, tentang bagaimana dia sebelum semua ini terjadi, tentang dongeng yang dia bacakan waktu aku kecil, tentang bagaimana dia memelukku kalau aku ketakutan. Kenangan itu milikmu, Rizky, kata saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu dan kenangan itu tidak menjadi kurang nyata hanya karena setelah itu dia melakukan hal-hal yang mengerikan. Kalau ayah sendiri, sudah memaafkan ibu? Tanyanya menatap mata saya. Saya merenung sejenak sebelum menjawab. Ayah sedang belajar untuk tidak membiarkan kebencian dan dendam menguasai hidup ayah, kata saya akhirnya. Ayah nggak tahu apakah itu namanya maaf, tapi itu yang terbaik yang bisa ayah lakukan untuk saat ini. Rizky tersenyum dan kembali memandang cakrawala di mana matahari mulai tenggelam. Tahu nggak, ya? Aku rasa suatu hari aku bisa memaafkan ibu. Bukan demi dia, tapi demi diriku sendiri, karena aku ingin bebas, benar-benar bebas. Saya menatapnya dengan bangga dan takjub. Anak saya, meskipun semua yang telah dia derita, atau mungkin justru karena itu, telah mengembangkan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Kamu pemuda paling berani dan paling bijak yang ayah kenal, Rizky, kata saya sambil meletakkan tangan di bahunya. Dia bersandar pada saya dan bersama-sama kami menyaksikan matahari menghilang di ufuk, digantikan oleh malam yang penuh bintang. Malam yang baru, dalam kehidupan yang baru, akhirnya bebas dari belenggu yang dipaksakan kepada kami selama bertahun-tahun. Di saat itu, sementara saya merangkul anak saya yang kini bisa berdiri sendiri, saya memahami bahwa penderitaan sejati bukan terletak pada kesulitan yang kita hadapi, melainkan pada membiarkan kesulitan itu mendefinisikan siapa kita dan menjadi apa kita. Rizky dan saya memilih untuk bebas,
memilih untuk hidup. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah nyata kami berikutnya. Kalau kamu di posisi Hendra, apa yang akan kamu lakukan? Tulis di kolom komentar.